Angelika. Di sini kita akan membahas tentang food and fuel. Metabolisme merupakan suatu aktivitas biokimia sel meliputi pembentukan molekul kompleks atau penguraian molekul tersebut menjadi suatu molekul yang lebih sederhana. Kemudian, metabolisme ini terbagi atas dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses menggunakan energi dalam bentuk ATP untuk membentuk suatu makromolekul, yaitu seperti lipid, protein, dan juga polisakarida. Anabolisme merupakan suatu proses di mana penguraian molekul menjadi molekul yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Selanjutnya kita masuk ke dalam polimer pangan yang terlibat dalam proses metabolisme. Yang pertama yaitu terdapat glikogen. Glikogen ini berasal dari polimerisasi glukosa untuk membentuk glikogen. Glikogen merupakan suatu polimer bercabang dengan bentuk yang kompak. Dengan struktur yang bercabang itu, maka satu molekul dapat dikembangkan dengan cepat dengan menambahkan residu glukosa ke banyak cabang. Kemudian didegradasi dengan cepat dan secara bersamaan mengeluarkan glukosa dari ujung banyak cabang. Selain itu, glukosa yang tidak menjadi bagian dari glikogen akan dikatabolisme menjadi asetil 2 karbon dan diubah menjadi asam lemak, kemudian disimpan menjadi triasil gliserol. Itu terdapat asam amino yang dapat digunakan untuk membentuk polipeptida. Jadi ketika kita kelaparan, protein akan dikatabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi. Kemudian, jika asam amino berlebih, asam amino ini dapat dipecah dan diubah menjadi karbohidrat yang dapat disimpan menjadi glikogen, atau dapat diubah menjadi unit asetil yang dapat diubah menjadi lemak. Pada mamalia, pencernaan terjadi secara ekstraseluler di mulut, lambung, dan usus halus, serta dikatalisis oleh enzim hidrolitik. Di mulut, amilase saliva akan mulai memecah pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Selanjutnya, enzim protease yang ada di lambung dan pankreas, termasuk tripsin, kimotripsin, dan elastase, akan mendegradasi protein menjadi peptida kecil dan asam amino. Enzim lipase yang disintesis oleh pankreas dan disekresikan ke dalam usus halus akan mengkatalisis pelepasan asam lemak dari triasil gliserol. Lipid yang tidak larut dalam air tidak bercampur bebas dengan molekul lain yang dicerna, namun akan membentuk misel. Produk-produk hasil pencernaan tersebut akan diserap oleh sel-sel yang melapisi usus. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa monosakarida memasuki sel melalui transporter aktif seperti sistem Na+ glukosa. Transportasi glukosa ke dalam sel usus terjadi dengan NAK-ATPase yang akan membentuk gradien konsentrasi di mana Na+ yang keluar lebih besar dari Na+ yang masuk. Ion Na akan bergerak ke dalam sel menuruni gradien konsentrasinya bersama dengan molekul glukosa melalui protein simpor yang mengangkut Na+ dan glukosa. Sistem simpor yang serupa juga membawa asam amino, dipeptida, dan tripeptida ke dalam sel. Beberapa lipid yang sangat hidrofobik berdifusi melalui membran sel dan sebagian memerlukan transporter. Zat larut air seperti asam amino dan monosakarida akan meninggalkan sel usus dan masuk ke vena porta yang menuju ke hati. Hati akan menerima sebagian besar nutrisi, mengolah, menyimpan, atau melepaskannya kembali ke aliran darah. Protein sendiri bukanlah molekul penyimpanan khusus untuk asam amino, sehingga asam amino berlebih tidak dapat disimpan untuk nanti. Namun, dalam kasus tertentu seperti saat kelaparan, protein akan dikatabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Jika asupan asam amino melebihi kebutuhan untuk membangun protein, maka asam amino yang berlebih tersebut dapat dipecah dan diubah menjadi karbohidrat yang mampu disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi unit asetil yang kemudian diubah menjadi lemak. Asam amino, monosakarida, dan asam lemak merupakan bahan bakar metabolisme yang menyediakan energi untuk berbagai macam aktivitas sel. Setelah makan, glukosa dan asam amino
akan dikatabolisme untuk melepaskan energi yang tersimpan. Ketika persediaan bahan bakar ini habis, tubuh akan memobilisasi sumber daya penyimpanannya dengan mengubah molekul penyimpanan polisakarida dan triasilgliserol menjadi unit monomerik. Hati akan memobilisasi glukosa dengan memecah glikogen melalui fosforolisis, di mana glikogen fosforilase akan mengkatalisis pelepasan residu glukosa menggunakan fosfat. Ketika pasokan glukosa menipis, jaringan adiposa akan memobilisasi lemak dengan menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak yang kemudian dilepaskan ke aliran darah dan mengikat protein. Dan untuk asam amino akan dimobilisasi untuk energi hanya saat simpanan glikogen habis. Halo, aku Thea. Halo, aku Yosel. Dan Dan di sini kami akan menjelaskan tentang metabolic pathways. Halo semua. Salah satu tantangan dalam mempelajari metabolisme adalah banyaknya reaksi yang terjadi dalam sel, melibatkan ribuan perantara yang berbeda. Namun, ada beberapa metabolit yang muncul sebagai prekursor atau produk dalam jalur yang menghubungkan hampir semua jenis biomolekul lainnya. Misalnya dalam glikolisis, jalur yang mendekonstruksi glukosa, gula 6 karbon ini difosforilasi dan dibelah menjadi 2, menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Senyawa ini kemudian diubah dalam beberapa langkah menjadi molekul 3 karbon lainnya, yaitu pirufat. Nah, proses dekarboksilasi pirufat adalah proses di mana satu atom karbon dihapus sebagai karbon dioksida dan menghasilkan asetil koenzim A, di mana grup asetil 2 karbon itu nantinya akan terikat pada molekul pembawa koenzim A. Gliseraldehid 3 fosfat, pirufat, dan asetil koenzim A yang merupakan hasil dekonstruksi dari glukosa adalah pemain kunci dalam jalur metabolisme lainnya. Misalnya, gliseraldehid 3 fosfat adalah prekursor metabolik untuk punggung gliserol 3 karbon dari triasilgliserol. Di tumbuhan, gliseraldehid 3 fosfat adalah produk fiksasi karbon selama fotosintesis. Dalam hal ini, 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat bergabung menjadi satu monosakarida dengan 6 karbon. Pirufat juga dapat menjalani reaksi transfer grup amino yang reversibel untuk menghasilkan alanin, menjadikannya baik sebagai prekursor asam amino maupun produk untuk dekomposisi. Nah, seperti gambar di samping ini, pirufat juga dapat dikarboksilasi untuk menghasilkan oksaloasetat, prekursor 4 karbon dari beberapa asam amino lainnya. Dapat dilihat bahwa asam lemak dibangun melalui penambahan 2 unit karbon yang berasal dari asetil koenzim A. Sementara, pemecahan asam lemak menghasilkan koenzim A. Hubungan ini dapat dilihat pada diagram berikut. Jika tidak dapat digunakan untuk mensintesis senyawa lain, perantara 2 karbon dapat dipecah menjadi karbon dioksida melalui siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah jalur metabolisme yang sangat penting untuk katabolisme semua bahan bakar metabolik. Nah, secara umum, katabolisme asam amino, monosakarida maupun asam lemak adalah proses oksidasi dari atom karbon. Sementara, sintesis senyawa-senyawa yang tadi saya sebutkan melibatkan reduksi karbon. Ingat, oksidasi adalah proses kehilangan elektron, sementara reduksi adalah proses penambahan elektron. Reaksi reduksi oksidasi atau redoks mirip dengan reaksi asam basa. Keduanya melibatkan pasangan reaktan. Gambar di sebelah sini bisa memperlihatkan transformasi metana menjadi karbon dioksida mewakili konversi karbon dari keadaan yang paling tereduksi sampai paling teroksidasi. Demikian pula di gambar sebelah sini dapat dilihat oksidasi terjadi selama katabolisme asam lemak ketika grup metilen yang jenuh dikonversi menjadi karbon dioksida. Sebaliknya, mengubah karbon dari karbon dioksida menjadi karbohidrat adalah proses reduksi yang memerlukan input energi, dalam hal ini sinar matahari. Karena itu, karbon tereduksi dari karbohidrat mewakili bentuk energi yang tersimpan, yang dipulihkan saat sel memecah karbohidrat kembali menjadi karbon dioksida. Nah, ketika molekul bahan bakar metabolik teroksidasi,
elektronnya dapat dipindahkan nih ke senyawa seperti NAD+ atau NADP+, yang keduanya berfungsi sebagai koenzim. Reaksi yang terjadi ini bersifat reversibel, sehingga koenzim yang tereduksi dapat teroksidasi dengan melepaskan ion hidrit. NAD+ terlibat dalam reaksi katabolik, sementara NADP+ dalam reaksi anabolik. Banyak reaksi redoks seluler yang terjadi di permukaan membran, misalnya di membran mitokondria dan kloroplas. Proses reoksidasi dari NADH dan QH2 dan juga produksi ATP bersamaan memerlukan reduksi oksigen menjadi air. Proses ini dikenal sebagai apa coba? Ada yang tahu tidak? Pause dulu, kalau ada yang tahu dikasih hadiah. Betul, prosesnya dinamakan fosforilasi oksidatif. Pasti udah pernah dengar dong di SMA. Pada proses ini, NAD+ dan ubiquinon mengumpulkan elektron dan energi dari molekul bahan bakar yang tereduksi. Ketika elektron ini akhirnya dipindahkan ke oksigen, energi ini dapat dipanen dalam bentuk ATP. Nah, salah satu contoh dalam reaksi oksidasi reduksi dalam metabolisme yang terjadi adalah glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu jalur dalam metabolisme glukosa yang melibatkan redoks. Hal ini terjadi pada saat glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat dalam proses pembentukan ATP atau energi. Lalu sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai jenis-jenis vitamin dan peranannya dalam metabolisme. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan vitamin. Vitamin sendiri berasal dari kata vita-amin yang menjelaskan mengenai suatu komponen organik yang penting serta dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, vitamin itu merupakan suatu kelompok senyawa yang beraneka ragam jenisnya, tetapi memiliki karakter fungsional yang penting, walaupun berbeda-beda. Nah, vitamin ini rata-rata bisa ditemukan itu melalui studi yang dilakukan terhadap kekurangan gizi, sehingga vitamin sangat penting dalam kebutuhan nutrisi dan gizi manusia. Nah, salah satu contoh studi atau penemuan tersebut adalah adanya penyakit beri-beri yang ditemukan akibat kekurangan vitamin B. Penyakit tersebut ditandai dengan adanya gejala kelemahan, lalu ada pembengkakan pada kaki, serta adanya kekurangan tiamin. Vitamin itu sama seperti asam amino dan asam lemak esensial karena sama-sama tidak bisa diproduksi atau disintesis oleh tubuh manusia itu sendiri. Maka dari itu, manusia hanya bisa mendapatkan vitamin berasal dari bahan pangan. Tetapi itu ada pengecualian untuk vitamin D. Nah, karena vitamin D ini dapat dibuat langsung di dalam kulit manusia dengan syarat mendapatkan secara cukup cahaya matahari. Nah, sebagian besar vitamin yang diperlukan oleh tubuh adalah vitamin yang mudah didapatkan apabila mengonsumsi makanan yang seimbang. Vitamin memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme, dan vitamin sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada vitamin yang hanya dapat larut dalam air dan ada vitamin yang hanya dapat larut dalam lemak. Berikut ini adalah beberapa contoh dari vitamin yang hanya larut dalam air. Nah, vitamin yang pertama yang mudah larut dalam air adalah asam askorbat atau yang dikenal dengan vitamin C. Merupakan produk koenzim dari askorbat dan berfungsi sebagai kofaktor dalam hidroksilasi kolagen. Nah, orang yang kekurangan asam askorbat ini atau yang mengalami defisiensi terhadap asam askorbat adalah mereka yang menderita skorbut atau scurvy. Lalu yang kedua adalah biotin atau yang lebih dikenal dengan vitamin B7. Merupakan produk koenzim dari biositin yang berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi karboksilasi. Yang ketiga adalah kobalamin atau yang dikenal juga dengan vitamin B12, merupakan produk koenzim cobalamin coenzymes yang berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi alkalisasi. Nah, orang yang mengalami defisiensi atau kekurangan terhadap vitamin B12 ini adalah mereka yang menderita anemia. Terakhir ada tiamin atau yang juga yang dikenal sebagai B1, merupakan produk koenzim dari tiamin pirofosfat yang berfungsi sebagai kofaktor dalam
transfer reaksi aldehid. Nah, seseorang yang memiliki defisiensi atau kekurangan terhadap vitamin B1 ini adalah mereka yang menderita penyakit beriberi. Tadi merupakan jenis-jenis vitamin yang hanya dapat larut dalam air. Sekarang adalah jenis-jenis vitamin yang hanya larut dalam lemak. Vitamin yang pertama adalah vitamin A atau juga yang dikenal dengan retinol, yang berfungsi sebagai pigmen yang mampu menyerap cahaya. Maka dari itu, seseorang yang mengalami kekurangan atau defisiensi terhadap vitamin A adalah mereka yang umumnya mengalami kebutaan. Yang kedua adalah vitamin D. Nah, vitamin ini berfungsi sebagai hormon untuk mengabsorpsi Ca2+. Seseorang yang mengalami defisiensi atau kekurangan terhadap vitamin D adalah seseorang yang mengalami rakitis. Lalu yang ketiga adalah vitamin E atau juga disebut sebagai tocopherol, yang merupakan vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan. Lalu yang terakhir adalah vitamin K atau phylloquinone, yang merupakan vitamin yang berfungsi sebagai kofaktor untuk karboksilasi dalam koagulasi darah. Sehingga seseorang yang mengalami defisiensi atau kekurangan terhadap vitamin K akan rentan dalam mengalami perdarahan atau juga disebut dengan hemofilia. Nah, oleh karena itu, vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama dalam proses metabolisme ini. Karena vitamin merupakan senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga keberlangsungan tubuh. Apabila kita kekurangan vitamin, maka akan membuka peluang yang cukup besar bagi tubuh kita sendiri untuk bisa terkena penyakit dan juga infeksi. Serta hal tersebut juga bisa untuk memperlambat fungsi-fungsi tubuh kita, sehingga tidak dapat berfungsi lagi secara maksimal. Nah, tanpa adanya vitamin, tubuh kita juga tidak akan mendapatkan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas. Sehingga jangan sampai kita menyepelekan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Demikian penjelasan mengenai vitamin. Hai, aku Cheryl dan ini teman aku Swasti dan ini teman aku Cita-Citaku. Hari ini kita akan menjelaskan tentang free energy change in metabolic reactions. Perubahan energi atau energy change dapat juga dikatakan sebagai transformasi energi yang merupakan suatu proses berubahnya energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Konsep ini merupakan bagian yang penting dalam proses biokimia, karena suatu organisme dalam menjalankan proses kehidupannya tidak dapat lepas dari hukum-hukum kimia dan fisika. Dalam konsep biokimia, perubahan energi dilakukan oleh suatu organisme dengan tujuan untuk memperoleh energi dalam beraktivitas dengan memanfaatkan sumber energi di sekelilingnya, yaitu dengan melakukan metabolisme. Reaksi perubahan energi bebas adalah delta G sama dengan delta H dikurangi T delta S, yang mana delta G merupakan perubahan energi bebas dalam suatu reaksi. Delta H merupakan perubahan entalpi, T adalah suhu sistem dalam satuan Kelvin, dan delta S adalah peningkatan derajat ketidakteraturan sistem atau bisa disebut dengan perubahan entropi. Terdapat pula rasio kesetimbangan, yaitu antara produk dan reaktan dalam reaksi, yang dapat disebut sebagai konstanta kesetimbangan. Penggabungan reaksi merupakan suatu reaksi antara dua atau lebih reaktan pembentuk suatu produk, yang biasanya terjadi karena reaktan yang bersangkutan memiliki sifat reaktivitas yang tinggi. Contoh dari penggabungan reaksi adalah reaksi antara Na dan Cl2 sebagai berikut. Proses-proses biokimia di dalam tubuh banyak melibatkan reaksi penggabungan untuk mendapatkan produk tertentu. Seperti pada kerja enzim yang memiliki aktivitas menggabungkan dua molekul. Contohnya adalah reaksi metabolisme karbohidrat seperti berikut. Kemudian kita masuk ke molekul-molekul yang berfungsi sebagai sumber energi. ATP bukan satu-satunya zat yang berfungsi sebagai mata uang energi di dalam sel.
Senyawa lain juga dapat berpartisipasi dalam reaksi dengan perubahan negatif yang besar dalam energi bebas. Contoh sejumlah senyawa terfosforilasi selain ATP yang dapat melepaskan gugus fosforilnya ke molekul lain seperti fosfoenolpiruvat, fosfokreatin, dan masih banyak lagi. Seperti ATP, trifosfat nukleosida lainnya memiliki energi bebas hidrolisis standar negatif yang besar. GTP dibandingkan ATP berfungsi sebagai mata uang energi untuk reaksi yang terjadi selama pensinyalan seluler dan sintesis protein. Di dalam sel, nukleosida trifosfat secara bebas diinterkonversikan oleh reaksi seperti yang dikatalisis oleh nukleosida difosfat kinase yang memindahkan gugus fosforil dari ATP ke nukleosida difosfat NDP. Lalu, terdapat kelas senyawa lain seperti tioester yang mampu melepaskan sejumlah besar energi pada saat hidrolisis, seperti asetil-CoA. Koenzim A adalah turunan nukleotida dengan rantai samping yang diakhiri dengan gugus sulfihidril. Gugus asil atau asetil dihubungkan ke gugus sulfihidril oleh ikatan tioester. Hidrolisis ikatan ini memiliki nilai delta G sebesar minus 31,5 kJ mol min 1 sebanding dengan hidrolisis ATP. Terakhir, bagaimana sih reaksi tertentu dapat mengendalikan flux melalui suatu jalur? Sel dapat mengatur flux melalui suatu jalur dengan menyesuaikan laju reaksi dalam perubahan energi bebas yang besar. Flux dapat bergerak maju atau mundur sesuai dengan fluktuasi konsentrasi reaktan dan produk. Ketika konsentrasi metabolit berubah, enzim yang mengkatalisis reaksi mendekati keseimbangan ini cenderung bertindak cepat untuk mengembalikan keadaan mendekati keseimbangan. Sehingga, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah enzim yang mengkatalisis langkah tersebut atau dengan mengubah aktivitas intrinsik enzim melalui mekanisme alosterik. Ketika lebih banyak metabolit melewati bendungan, reaksi yang mendekati keseimbangan akan mengikuti arus memungkinkan perantara jalur untuk bergerak menuju produk akhir.